hoki-hokian ya kayak keluar namanya gitu Nah ya. iya, padahal Iya sebenarnya sih. nicknya itu nggak aktif oleh BPJS-nya Iya. gitu. Lagian kan juga dengan KTP kan udah dipermudah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya KTP-nya hilang itu gimana, Kak? Nah, untuk KTP yang hilang atau rusak, peserta itu bisa mengurus KTP pengganti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil setempat di daerah dia. Jadi selama KTP barunya belum ada, peserta masih bisa menggunakan dokumen pengganti KTP yang dikeluarkan oleh di Dukcapil. Misalnya kayak surat keterangan pengganti KTP. Surat ini dapat digunakan untuk proses verifikasi data di fasilitas kesehatan. Selain itu, peserta juga bisa melakukan pembaruan data di BPJS Kesehatan jika ada perubahan data identitas melalui aplikasi atau langsung ke kantor BPJS terdekat. Gitu. Oke Kak, tapi kan Kak, kita kan udah milenial banget ya, kaum digital atau Gen Z nih yang mungkin udah kayak nggak pengen lagi bawa KTP kemana-mana. Boleh nggak sih kalau misalnya kita bawa KTP digital? Karena kan aku dengar tuh udah banyak banget ya KTP digital beredar, yang tinggal buka handphone aja langsung bisa tunjukin nih KTP saya. Itu bisa nggak Kak? Dari aplikasi ya, dari aplikasi kalau aplikasi memang udah resmi atau sudah tervalidasi memang udah betul-betul dari Dukcapil juga itu ya aplikasinya. Nah itu boleh kalau memang aplikasinya itu resmi, karena kan di situ kita bisa lihat juga untuk KTP-nya ada foto wajahnya juga. Karena kan buat aplikasinya itu sebelumnya verifikasi wajah kan untuk aplikasinya itu. Jadi di aplikasinya itu kan ada kita bisa lihat untuk wajahnya, kemudian nick dan juga namanya, identitasnya gitu. Kak, kita kan tadi kan udah bahas KTP ya, mudahnya berobat menggunakan KTP. Nah, aku masih penasaran juga sih dengan BPJS Kesehatan ini. Sebenarnya BPJS Kesehatan ini ada nggak sih aplikasinya yang kayak misalnya aplikasi-aplikasi lain biar mempermudah kita? Ada dong, BPJS Kesehatan sekarang udah menyediakan versi aplikasinya itu, namanya aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk beberapa manfaatnya itu kita bisa mengecek status kepesertaan kita aktif atau enggak nih di aplikasi Mobile JKN. Kemudian kalau kita mau berobat ke ke FKTP, misalnya ke puskesmas atau ke FKTP yang terdaftar, kita bisa mengambil antriannya dari aplikasi Mobile JKN. Selain itu, kita juga bisa ambil antrian kalau kita mau ke rumah sakit. Kan sekarang kan kalau ke rumah sakit itu rame. Jadi kita kan biasanya dulu kalau mau berobat itu harus dari awal, dari pagi-pagi supaya kita bisa dapatkan antrian. Sementara kalau dari aplikasi Mobile JKN ini, kita setelah kontrol ulang dan kita udah keluar untuk kontrol ulang selanjutnya, surat kontrol ulangnya, kita bisa ngambil antriannya dari aplikasi Mobile JKN aja loh. Jadi lebih mudah. Makin dipermudah banget ya semenjak ada aplikasi Mobile JKN tadi ya Kak ya. Berarti kayak nggak perlu lagi dong repot-repot harus ke rumah sakit terlebih dahulu baru bisa ambil nomor antrian, bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN tadi. Tentu. Iya. Kak, aku mau nanya juga sih kalau misalnya untuk di aplikasi Mobile JKN tadi sebenarnya apa aja sih di fitur-fitur di BPJS di aplikasi Mobile JKN tadi Kak? Nah, untuk beberapa fiturnya itu ada info program JKN, terus info lokasi Vaskes. Di sini kita bisa ngelihat lokasi Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian kita bisa juga info riwayat pelayanan. Di sini menunya itu kita bisa lihat riwayat pelayanan apa aja nih yang udah kita akses di kita dapatkan di fasilitas kesehatan. Kemudian ada rehab juga, rehab itu cicilan kalau misalnya kita peserta mandiri atau kita ada tunggakan iuran, kita bisa mencicil dari program rehab tersebut. Kemudian ada pendaftaran peserta baru, untuk info peserta, kemudian ada info peserta. Di info peserta ini kita bisa mengecek nih status kepesertaan kita aktif atau enggak. Nah, untuk yang antrian tadi itu kita bisa dapatkan di menu pendaftaran pelayanan antrian. Di situ juga ada pilihannya untuk ke FKTP atau ke FKRTL. Selanjutnya kita ada menu konsultasi dokter, perubahan data peserta, pengaduan layanan JKN. Nah, untuk pengaduan layanan JKN ini kita bisa mengadukan misalnya kita mau mendapatkan informasi atau kita membuat pengaduan saat kita mengakses pelayanan kesehatan, kita bisa mengadukannya di menu pengaduan layanan JKN. Dan beberapa menu lainnya itu ada info ketersediaan tempat tidur, info jadwal tindakan operasi, info iuran. Info iuran ini kalau kita mau lihat iuran kita untuk bulan ini berapa gitu. Kemudian pendaftaran auto debit, info riwayat pembayaran, screening kesehatan, info virtual account, dan minum obat.
Wah, ternyata banyak banget ya Kak ya dari fitur-fitur aplikasi Mobile JKN yang ini ya Kak ya, yang ada di fitur Mobile JKN tadi ya Kak ya. Iya. Nah, untuk di Mobile JKN ini kita juga bisa lihat kartu BPJS Kesehatan kita juga loh. Oh, bisa juga ya Kak ya? Iya, karena kan sekarang BPJS Kesehatan udah nggak cetak kartunya lagi secara fisik. Jadi kita bisa download aplikasi Mobile JKN ini aja, kemudian kita bisa lihat di menu kartu, di situ udah tersedia kartu BPJS kita di situ secara virtual gitu. Jadi di situ nanti bisa kita printkan kalau atau mau kita kirim ke email atau kita screenshot aja juga bisa gitu. Oke. Nah, dengar tuh Sobat Sehat. Jadi kalau misalnya ada kehilangan kartu BPJS Kesehatan, jadi nggak perlu khawatir lagi. Yang pertama, kita tuh bisa download aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, kita juga bisa berobat nih menggunakan KTP bagi berusia yang umur 17 tahun ke atas ataupun menggunakan kartu keluarga di bawah 17 tahun ke bawah. Oh iya Kak Nani, kan tadi ada Kak Nani sebutkan fitur-fitur Mobile JKN. Nah, diantaranya itu kan kita bisa ngambil antrian online nih. Pertama untuk ke FKTP ini kita bisa nggak ngambil antrian online di FKTP yang kita nggak terdaftar gitu. Misalnya kita pas lagi di liburan di rumah saudara gitu kan, mana tahu mau berobat. Nah, kira-kira nggak bisa nggak kita ngambil antrian di aplikasi Mobile JKN kita? Nah, untuk saat ini masih belum bisa karena di aplikasi Mobile JKN itu kita cuma bisa ngambil antrian di FKTP yang terdaftar aja gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang berada di luar FKTP terdaftar, kita bisa aja langsung datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Misalnya di puskesmas terdekat dengan rumah saudaranya tadi gitu. Oh gitu ya Kak Nani. Oke, berarti memang untuk antrian FKTP ini kita mendaftarnya ke FKTP terdaftar ya. Iya, yang Oke. terdaftar. Jadi kalau misalnya kita udah berobat nih ke FKTP kan kemudian dapat rujukan ke rumah sakit. Nah, bisa nggak kita ngambil antrian online juga dari situ? Bisa dong. Nah, dia itu ada di menu pada aplikasi Mobile JKN itu ada di menu pendaftaran pelayanan antrian. Kemudian kita pilih nanti di Vaskes rujukan tingkat lanjut. Jadi di situ kita klik aja nama kita, kemudian nanti ada bacaannya ambil antrian, kemudian tanggalnya kita sesuaikan aja tanggal kita mau ke rumah sakit itu tanggal berapa. Kemudian nanti ada muncul dokternya. Dan setelah itu kita pilih daftar pelayanan. Setelah daftar pelayanan itu nanti keluar nomor antrian kita. Gitu aja mudah. Jadi kita nggak perlu lagi ngantri-ngantri dari pagi-pagi, rebutan sama orang lain. Jadi kita bisa ngambil antriannya itu di aplikasi Mobile JKN. Wah, jadi mudah ya berarti ya pakai Mobile JKN. Oke. Untuk selanjutnya, By the way Kak, tadi tuh aku ada denger sih bahwasanya kalau misalnya kita bisa nih berobat ke FKTP yang memang bukan FKTP kita di awal, itu bisa nggak sih Kak sebenarnya? Misalnya nih aku lagi di luar kota, misalnya lagi di lagi di Jakarta, tiba-tiba aku sakit, aku mau ngaklaim BPJS Kesehatan aku, bisa nggak sih sebenarnya? Bisa dong, asalkan memang kita itu berada di luar wilayah FKTP terdaftar itu. Jadi kita bisa mengakses FKTP lain dalam waktu 1 bulan itu bisa sampai 3 kali maksimal. Jadi kita bisa berobat di FKTP luar itu sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi di luar kota, kita nggak perlu khawatir lagi ya Kak ya. Kalau misalnya nanti mana tahu, amit-amit teman baik, tapi kan kita kan harus butuh siaga dulunya kan. Siaga yang pertama, kalau misalnya nanti tiba-tiba lagi di jalan, butuh fasilitas kesehatan yang memang di luar dari FKTP kita bisa ngeklaim ya selama 3 Bisa. kali dalam 1 bulan. Iya. Oke, jadi nih Sobat Sehat jangan khawatir lagi nih kalau misalnya nanti mana tahu lagi di luar yang teman-teman lagi sakit atau membutuhkan BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan, bisa datangi aja nih langsung ke tempat FKTP yang memang bukan terdaftar di wilayah kita. Seperti itu. Ya kan Kak Neni? Iya, asalkan FKTP tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke. Oke, berarti udah banyak banget ya dari BPJS Kesehatan yang memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat Indonesia tentunya ya, yang walaupun di luar-luar kota, kita lagi berada di luar kota sudah bisa berobat. Tadi itu aku dengar juga bahwasannya berobat menggunakan KTP aja udah bisa, apalagi sekarang kaum Gen Z jangan pernah takut lagi kalau misalnya mau berobat, cukup bawakan handphone aja juga sudah bisa download aplikasi Mobile JKN atau juga bisa dari KTP digital. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu memberikan yang namanya mudah, cepat, dan setara. Jadi kemudahan akses itu
bisa kita dapatkan di BPJS Kesehatan ataupun di pelayanan fasilitas kesehatan. Wah, keren Keren banget. banget sih, perlu di-applause banget untuk BPJS Kesehatan. Semoga BPJS Kesehatan untuk kedepannya bisa lebih memberikan yang terbaik lagi untuk masyarakat Amin. Indonesia dalam memudahkan pelayanan fasilitas kesehatan. Nah, Oke. Bang Ilham, kayaknya kita udah banyak banget yang ngobrol-ngobrol bareng Kak Nani ya. Udah benar, lebih, benar. kayaknya dari 10 menit kayaknya udah ada lebih nih 10 menit Itulah. sepertinya ya. Sampai kita nggak ingat waktu, saking kan enaknya serunya ngobrol bareng Kak Nani yang mau sharing tentang pelayanan mudah untuk fasilitas kesehatan di Indonesia. Betul, pembahasannya kayaknya daging banget ini ya. Iya. Oke guys, jadi sampai di sini aja ya episode podcast Expose Talk kita pada kali ini. Nah, jadi untuk sobat sehat yang telah mendengarkan dengan seksama, terima kasih ya atas waktunya dan semoga menambah ilmu pengetahuannya tentang seputar BPJS Kesehatan. Nah, kemudian kita ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita yang tadi udah menemani kita selama ini. Thank you Kak Nani. Thank you. Thank you. Sehat selalu, tetap memberikan informasi juga ke orang-orang yang banyak di masyarakat Indonesia ini. Benar, oke. Nah, demikianlah episode kali ini. Jangan lupa untuk memanfaatkan sistem antrian online BPJS Kesehatan ya. Dan juga bawa KTP asli ya kalau misalnya mau berobat ke FKTP dan FKRTL. Nah, ini ada lagi nih, satu lagi. Jangan lupa apa, Mul? Jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya di episode-episode yang pasti bakalan seru banget tentang BPJS Kesehatan. Bener. Tungguin teman-teman semuanya, sobat sehat. Jangan lupa denger, jangan lupa pantengin kita ya. Oke. See you. See you guys. Bye-bye. Bye bye.